Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dengan NIM 1.0212110. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang TM15 mengenai akar-akar lainnya. Akad syarat. Bahasa menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Syarat adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Sumber hukum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang tidak tunai. Hadis riwayat Muslim. Terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing, yaitu 1. Transaksi spot, 2. Transaksi forward, 3. Transaksi swap, 4. Transaksi option. Selanjutnya rukun transaksi syarat terdiri dari yang pertama pelaku terdiri atas pembeli dan penjual, yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya akad wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dimana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya. Tujuan untuk aman. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan titipan menjamin pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiah pertama wadiah amanah dan wadiah yadamah. Selanjutnya sumber hukum Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga rukun wadiah ada 4, yaitu pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip, muwaddi dan pihak yang menyimpan, mustauda. Yang kedua objek wadiah berupa barang yang dititipkan wadiah. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah akad kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang diberikan yang diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya sholat, puasa, bersuci, qisas, talak, dan sebagainya. Sumber hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum wakalah ada 3, yaitu pelaku terdiri dari pihak pemberi kuasa atau mewakil dan pihak yang diberi kuasa wakil. Yang kedua, objek akad berupa barang atau jasa. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya akad al-wakalah terdiri atas akad al-wakalah terdiri dari yang pertama salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal karena jika ini terjadi salah satu syarat wakalah tidak dipenuhi. Yang kedua, pekerjaan yang diberikan sudah selesai. Yang ketiga, pemeriksaan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, wakil mengundurkan diri. Yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Selanjutnya, akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga ma'fulahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, ma'ful anhu atau asyil. Sumber hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya akad al-kafalah terdapat 3 rukun. Yang pertama pelaku, yang kedua objek, yang ketiga ijab kabul. Selanjutnya qardul hasan merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak riba, karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si pinjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pinjamannya. Selanjutnya sumber hukum Al-Quran, As-Sunnah. Akad al-hiwalah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul suatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah. Jenis akad hiwalah ditinjau dari sisi persyaratan. Hiwalah terbagi 2, pertama hawalah al-muqayyadah, yang kedua hawalah al-mutalaqah. Akad al-hiwalah sumber hukum
hukumnya dan hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum sebenarnya ada tiga, yaitu pelaku, pihak yang berutang, eh, pihak yang berpiutang, pihak pengambil alih utang. Yang kedua, objek akad, akad utang, adanya piutang, ijab kabul. Misalnya akad al-Quran merupakan tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sumber hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya rukun al-ran ada tiga, yaitu pelaku, objek akad, dan ijab kabul. Baiklah, demikianlah presentasi saya mengenai akad-akad lainnya pada pertemuan ke-14. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.